Selamat jumpa kembali ya teman-teman. Kita akan belajar bagaimana mensiasati atau memodifikasi atau kita mengoptimalkan kinerja swivel. Jadi ini swivel sudah jadi, tapi saya rekonduksi. Saya tidak tahu ini asalnya dari mana. Yang jelas ini kiriman untuk direkonduksi. Nah, ini sudah bagus sebetulnya swivel ini, tetapi banyak kelemahan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman supaya nanti menjadikan pembelajaran ya. Nah, seperti itu. Yang pertama untuk kita ketahui, jadi karena swivel ini sebagai distribusi atau distribution benda cair untuk menuju pipa, ya kan? Kita harus betul-betul mengoptimalkan inersia daripada cairan. Jadi kalau bisa cairan itu jangan sampai ada yang terhambat. Dan kita harus bisa menyesuaikan berapa debit yang masuk dan berapa debit yang keluar. Artinya begini, yang masuk dengan yang keluar itu harus disesuaikan dengan pipanya. Seperti itu. Jadi kalau pipanya 2 in, berarti masuknya paling enggak kita harus memperhitungkan seberapa masuknya dan yang keluarnya. Yang pertama seperti itu. Artinya saya akan tunjukkan kelemahannya di sini ya, di sini. Kalau kita lihat bawaannya ini besar sekali, teman-teman. Besar sekali. Bisa kita ukur di sini kalau pakai kita sket mat. Itu kita bisa lihat seberapa ini, besar sekali ya. Bisa kita lihat ya, itu sekitar 58 sekian, 56 ya, besar sekali ini. Jadi pipa ini sudah besar, sudah memenuhi standar karena dia lubangnya besar ya. Tetapi apa yang terjadi ketika masuk di swivel, kita lihat di sini kecil. Kalau kita ukur ini cuman 25 mili, teman-teman. Ingat ya. Ini kalau kita ukur 25 mili. Jadi di sininya besar, tetapi ketika masuk ke dalam swivel ini kecil sekali. Nah, disinilah penyebab atau yang namanya terjadi yang namanya hambatan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi di sana, teman-teman. Nah, itu ada beberapa jedah ya, teman-teman. Jadi masuk di sini dia terhambat oleh lubang yang kecil itu. Jadi kita kalau belajar tentang katup Tesla ya, katup Tesla itu menghambat laju inersia air dengan memanfaatkan umpan balik. Jadi begini, ketika ini didorong dengan air, di sana ada hambatan turbulensi, air itu akan kembali menabrak cairannya sendiri. Ya, jadi ada pertemuan di sana ya, teman-teman. Nah, ini salah satu kendala. Kenapa swivel itu walaupun besar tapi tekanan mesin terlalu besar untuk memompa supaya lebih besar, karena ada di sini penyakitnya di sini. Seperti itu yang pertama. Ya kan? Yang pertama di situ. Jadi lubang di sini tidak sesuai dengan lubang di sini. Jadi ada hambatan benturan di sana. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, diameter ini harus diperhitungkan. Jadi kalau bisa itu semakin besar ini semakin bagus untuk menampung tekanan, karena tekanan daripada pompa NS itu bisa mencapai 8 bar ya teman-teman. Apalagi kalau tekanannya bisa sampai 100 meter, bisa sampai 10 bar. Jika ini ruang sempit, maka tekanan ini besar sekali. Jadi dia tidak bisa menampung tekanan, tidak bisa meredam tekanan, tidak bisa sebagai penjinak tekanan. Alhasil sel atau apapun itu yang untuk penyekat menjadi korban, demikian, karena tekanan besar. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah diameter seperti itu. Yang ketiga seperti ini. Ini sudah saya besarkan. Semula hanya sekitar sini. Jadi kita pangkas hampir 3 cm ini. Kecil sekali ya. Kita pangkas, kita besarkan lagi. Yang ketiga ini as.
Ini sudah betul, desainnya sudah betul ini sudah betul sekali desainnya teman-teman. Dia memakai lubang 3, nah seperti itu. Tetapi di sini dia di sini ada kelemahan, di mana lubang as ini hanya 24 mili teman-teman, 23 sekian, katakanlah 24 mili. Jadi kecil sekali, ya kan? Jadi tekanan yang besar tadi keluar di sini kecil sekali. Nah, ini repotnya begini. Karena ini asnya cuman 45 mili, kalau mau dibesarin otomatis mengurangi yang namanya kekuatan ini, ya kan? Kekuatan ini bisa patah seperti itu. Nah, makanya yang dikorbankan adalah lubangnya ini. Nah, diperkecil supaya ini mempunyai nilai yang lebih besar. Nah, ini kendalanya di sana. Nah, jadi kebanyakan kenapa masih terkendala di semburannya kurang kencang padahal mesin sudah dibesarkan, ada di sana. Nah, untuk mengatasi seperti ini teman-teman, kita harus mensiasati. Jadi begini, ini lubang sudah betul, sudah benar, tetapi di sininya yang kecil, ini salah. Nah, kalau ini mau dibesarkan, ininya tipis, ya kan? Ininya tipis, pasti patah. Nah, ini si malakama. Nah, untuk mengatasi seperti itu teman-teman, kita harus mengganti asnya ya teman-teman. Mengganti asnya yang lebih besar. Nah, seperti ini asnya. Ini asnya lebih besar dan ini hampir 12 mili. Nah, itu nanti akan ditanamkan di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi asnya yang kita besarkan supaya apa? Mumpuni untuk memikul beban daripada stang bor. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi siasatnya seperti itu ya. Siasatnya seperti itu. Karena apa? Semakin lubang itu besar, semakin inersianya juga besar tanpa hambatan. Demikian teman-teman. Jadi swivel boleh kita rekayasa sedemikian rupa sehingga, tetapi kita jangan mengabaikan yang namanya gradien atau tekanan daripada benturan daripada cairan yang ditekan seperti itu. Jadi ini sudah besar sekali, ini juga bagus. Jadi sampai ke pipa sana lebih ringan. Nah, inilah untuk mengatasi supaya betul-betul yang namanya cairan itu betul-betul bisa dipompa semaksimal mungkin. Jadi kita betul-betul memperhatikan di mana kelemahan-kelemahan. Kita bisa lihat perbedaannya seperti itu. Jadi ini lubang ini hampir sama dengan lubang yang tadi seperti ini. Kita memperhitungkan seperti itu, teman-teman ya, seperti itu. Nah, adapun bagaimana kalau kecil? Bagaimana kalau ini kecil? Swivel ini kecil. Boleh kecil teman-teman, tapi asal panjang. Paling enggak harus panjang segini. Panjang lah. Supaya apa? Volume daripada ini bisa dijinakkan. Jangan sudah kecil pendek lagi. Nah, itu susah ini. Sudah kecil pendek. Nah, itu nanti ada tekanan berlebih, makanya banyak yang jebol silnya di sini. Nah, boleh kecil tapi asal panjang. Tetapi kalau panjang itu memakan tempat atau dimensinya lebih lebar seperti itu. Nah, teman-teman ya, seperti itu ya. Kita bisa lihat. Nah, jadi yang kedua adalah penggunaan bearing. Bearing itu sangat penting sekali. Bearing itu penting. Dan konstruksi bearing tidak boleh menyatu dengan ini teman-teman. Jadi jadikan dulu swivel sudah layak pakai, baru bearingnya ditaruh di luar supaya tidak ada terkontaminasi dengan air. Kalaupun terjadi yang namanya bocor dan sebagainya, bearing tetap aman seperti itu. Ya teman-teman, seperti itu. Ya, sekelumit mungkin bisa membantu. Yang jelas kita perhatikan dulu inersia daripada tekanan air itu jangan sampai ada yang terhambat seperti itu. Selamat malam teman-teman.